Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya Firda dan juga Sofia, tentunya di program Lentera Inspirasi, terus menginspirasi untuk anak negeri. Program Lentera Inspirasi adalah program yang mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi. Bener banget apa yang dikatakan Sofia, kita akan mengundang narasumber yang menginspirasi, dan kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang menekuni usaha di bidang seni dengan melukis wayang di atas kaca. Ngomong-ngomong tentang budaya sendiri merupakan suatu cara hidup bermasyarakat yang berkembang di masyarakat itu sendiri, dan nantinya akan dilanjutkan dan diwariskan oleh generasi selanjutnya. Seperti tema Lentera Inspirasi kita kali ini, yaitu menjunjung tinggi karya anak negeri untuk kelestarian budaya. Baik, kali ini kita akan mengundang narasumber yang sangat menginspirasi kita dalam mengembangkan budaya, yaitu beliau adalah Bapak Imron Agus. Beliau ini mengembangkan budaya dengan cara melukis wayang di atas media kaca. Kali ini kita akan berkenalan lebih dekat dengan beliau dan akan mengulik hal-hal yang menginspirasi dari beliau. Oke, sebelum kita bertemu dengan beliau, yuk saksikan video profil berikut ini. Mungkin ini hasil dari yang jadi tapi belum di background ini. Nah, ini biasanya backgroundnya nanti bisa diganti. Ini yang dicat sininya, Mbak. Jadi yang dicat sininya tapi gambarnya dari sini. Ini yang memang pesanannya dia nggak ingin ada backgroundnya. Nanti backgroundnya dibuatkan sendiri dari bludru. Ini namanya wayang adalah ini Dewa Ruci dalam menuju atau mencapai dari mencari Tirto Pawitodri di tengah lautan. Ini Bima ketika bermusuhan dengan naga. Nah, setelah baru ketemu Dewa Ruci, ini kisahnya, Mbak. Jadi ini wayang Dewa Ruci. Terus lagi yang ini dulu. Nah, ini adalah wayang Paregesit. Paregesit itu banyak versinya. Tapi yang saya pelajari wayang Paregesit itu seperti ini, dari mbah-mbah saya itu seperti ini. Jadi wayang Paregesit itu adalah cucunya dari Arjuna, anak dari Abimanyu ketika mati dalam perang Baratayuda. Nah, itu ini. Lah yang di atasnya adalah Joyoboyo, ini termasuk wayang Panji. Nah, ini yang terkenal dengan Raja Kediri atau di dalam sebuah cerita wayang adalah Raja Widarba. Nah, ini adalah wayangnya dari Joyoboyo. Ini Dola nih. Ini yang bawah dulu aja, Nak. Kalau ini lakon dari Kumbakarna. Yang di sini ini adalah wayang Kumbakarna. Ini zaman Ramayana. Lah di situ adalah wayang dari Bima. Ketika itu ada sebuah penitisan. Jadi dari zaman Ramayana menuju ke zaman Mahabharata, dia tuh nitis di dalam pahanya Bima. Jadi itu udah beda zaman. Jadi dua zaman disatukan dalam konsep zaman sekarang, itu aja. Jadi ini penelitian. Kalau ini yang atas, ini adalah perang Karno Tanding, tapi ini adalah gambar yang dari Arjuna. Jadi ini kusirnya adalah Krishna. Yang itu megang dari Pasopati itu adalah Arjuna. Dan yang ini ada keempat kuda. Ini pakemnya seperti ini. Ini namanya Megawasuro yang merah. Ini Kiai Bermani yang hitam. Ini Kiai Sempali. Ini Kiai Pancal Panggung mewakili air. Dan konsep seperti kereta kencana seperti ini. Ke bawah kalau ini lakon dari Jagat Gumelar. Jadi ini adalah lahirnya Semar. Jadi di mana tercipta dari sebuah satu telur dari Dewi Rekotowati.
Nah, itu melahirkan telur, dan yang putih kulitnya jadi tejomoyo. Tejomoyo ketika bergelar di dunia dia menjadi hantogo atau togok. Nah, yang putihnya telur menjadi ismoyo. Nah, ini beda jadi semar nih. Ini ismoyo. Ya. Kalau yang tengah ini adalah manikmoyo. Ketika menjadi dewasa dia menjadi betoro guru atau rajanya para dewa. Betoro guru itu. Ini musuh dari perang dari Bratayuda serial Karno Tanding. Kalau yang ini Adipati Karno. Nah, ini Adipati Karna. Jadi sebetulnya perang saudara itu. Nah, ini bawa panah, bisa ada yang pakai panahnya juga badal tula atau apa, itu terserah dari versinya masing-masing. Ini yang mengusir adalah Prabu Salyo, itu morotuanya atau mertuanya. Ini sebetulnya satu paket dengan ini ketika dihadapkan. Ini ada Karno Tanding. Kalau yang ini adalah lakon Guwa Kesgendho. Lakon Guwa Kesgendho ini ada ketika ada sayembara, ketika siapa yang bisa membunuh atau memusnahkan, membinasakan dari Maiso Suro, Lembu Suro, itu akan menjadi ibaratnya dapat hadiah Dewi Tari, itu seorang bidadari yang dilamar ini. Jadi ini lakon Guwa Kesgendho. Yang ini Subali. Jadi yang warnanya abu-abu atau kelabu itu namanya Lembu Suro. Kalau yang ini Mahiso itu kan kebu, nama hitam, Mahiso Suro. Kalau ini Jodo Suro. Jadi Sodo Suro ini mewakili sebuah pasukan dari siluman kerbau dan sapi. Ini kakak beradik. Jadi ini matinya diadu domba. Ketika yang ini mati dilangkai ini hidup. Ini yang mati dilangkai ini hidup. Ketika bagaimana dia mati, diadu kepalanya. Baru dia mati. Ini sebuah kisah cerita rakyat atau cerita pewayangan. Itu tadi video profil dari Bapak Imron Agus mengenai usaha beliau tentang lukisan wayang di atas kaca. Dan saat ini kita sudah dengan Bapak Imron Agus, dan tadi kita udah lihat di YouTube juga. Yang sebelumnya kita sapa dulu ya Bapak Imron Agusnya ini. Bapak, bagaimana nih kabarnya? Baik Mbak, jadi selama ini saya baik-baik saja. Jadi mungkin ada pertanyaan, monggo. Oke. Kalau gini Pak, kita kan lihat di YouTube gitu ya Kak, melukis di atas media kaca. Kalau tingkat kesulitannya sendiri melukis di atas media kaca itu seperti apa Pak? Sebetulnya gini Mbak ya, nggak ada kata sulit tuh, sebetulnya nggak ada kalau kita mau belajar. Jadi melukis di media kaca itu sama seperti menggambar wayang, tapi diaplikasi dalam bentuk lain. Jadi dalam bentuk misalnya kaca gitu. Jadi hanya mungkin aja melukisnya terbalik gitu aja. Tapi juga nggak ada kesulitan nih kalau kita mau belajar sebetulnya. Iya benar banget. Iya benar ya Sobat, seperti yang dikatakan Pak Imron Agus nih. Ini kita manggilnya Bapak Imron atau terserah. Jadi kalau lebih akrabnya gimana, jadi biar kita tuh nggak ada kesenjangan, kita sama-sama mengisilah bagaimana generasi muda bisa melestarikan terus dengan cara mungkin seperti saya sangat senang sekali. Jadi iya, kita manggilnya Bapak Imron aja. Bapak Imron juga nggak apa-apa, monggo, enaknya mana, santai aja Mbak. Apalagi ini Pak, kayak kita kan tadi tuh udah lihat sih ya mengenai video YouTube Bapak, tapi kita tuh kayak belum ngerti jelas gitu loh, apa sih kayak lukisan wayang di atas kaca gitu. Kayak biasanya kan lukisan wayang itu menggunakan media bambu ya kalau nggak salah. Enggak, kalau biasanya mayoritas wayang tuh terbagi beberapa hal. Ada wayang orang, mungkin ada media bambu, malah saya kok belum mengerti ya. Yang kebanyakan wayang itu cenderung nyanggoni media kulit yang utama. Mungkin seperti ibaratnya diaplikasi dalam bentuk bambu juga bisa. Itu kan sebagai kreativitas dari generasi penerus pelestari seni. Jadi bagaimana seni itu bisa diterima oleh masyarakat umum generasi muda dari berbagai macam media. Jadi maksudnya media itu maksudnya tempatnya gitu loh. Dari kulit, dari mungkin juga suatu saat juga ada menciptakan mungkin batu, tapi kan dulu udah ada prasasti, itu juga penggambaran wayang sebetulnya. Gitu. Kalau satu lukisan itu biasanya kalau dijual gitu berapa harganya Pak? Kalau itu kan relatif Mbak ya. Jadi setiap wayang atau lukisan wayang kaca itu tergantung dari setiap kerumitannya.
Jadi tingkat kerumitannya, tingkat besar kecilnya, ukurannya, jadi di situ. Mungkin saya membandul harga itu yang paling murah dulunya tuh 350, bahkan udah pernah terjual sampai 12 juta. Itu lakon dari Arjuna Wiwaha. Mungkin udah hampir 3 tahunan ini. Berarti kalau untuk harga itu tergantung besar kecilnya lukisan Besar dan kecilnya, kerumitannya gitu Kak ya. yang utama kerumitannya. Berarti kadang ada sebuah lukisan, nah, misalnya lukisan Betara Guru, mungkin di gambar juga ada nanti. Jadi di situ memang kecil, ukuran diameter 1 meter kali 77, tapi itu rumit, itu sampai 2 juta itu. Nah, jadi kan di situ kerumitannya meskipun kecil. Ada harga, ada kualitas ya. Nah, Ada tapi kualitas. kita menghargai dari kerumitan, karena kan saya sendiri kan pakai ngelukisnya pakai kuas langsung, nggak pakai, ya maaf atau sorry lah, mungkin saya nggak pakai airbrush. Jadi kesan nilai estetik dari sebuah seninya itu kan kelihatan kalau pakai kuas. Iya. Ya. Nah, Untuk usaha Bapak ini kayak berdiri sejak kapan? Terus ada motivasi apa sih Pak? Iya, Kok benar sampai banget. kan banyak gitu. usaha lain gitu loh. Iya. Bapak kok milihnya usaha Ya, ini? gini Mbak ya, sebetulnya dari 2007 itu awal dari saya belajar melukis wayang kaca. Jadi kok ada motivasi lain, kenapa kok sebetulnya wayang kaca tuh udah ada dari dulu, udah ada, tapi bagaimana kita melestarikan, nguri-nguri agar tetap yang di kaca itu juga tetap ikut lestari bersama generasi muda yang akan datang, tetap bisa dinikmati. Jadi kalau kita nggak menyambung seperti yang generasi saya dulu, terus siapa lagi yang menyambung gitu aja. Tapi soal inspirasi, sebetulnya dulunya tuh saya melihat dari lukisan wayang kaca itu berapa tahun dari nenek saya atau kakek saya itu peninggalannya tuh nggak akan lapuh oleh zaman ketika dia nggak pecah aja. Karena yang dicat kan baliknya. Ya mungkin maaf, mungkin dari bahan lain kan terkena radiasi udara langsung. Nah, tapi kalau itu kan baliknya, tinggal membersihkan kan udah. Gitu. Kalau pemesanannya sendiri biasanya lebih banyak pemesanan yang gimana, kayak kalau di luar mungkin di luar kota gitu ada yang pesan gitu? Biasanya langsung sini Mbak. Jadi kebanyakan tuh hal yang paling utama adalah ibaratnya kita itu merekomendasikan pada konsumen itu, yang utama kan dari mulut ke mulut, sponsor yang utama itu. Jadi itu biasa lebih dipercaya. Ya mungkin aja selama ini mungkin keminiman dari saya pribadi, sehingga sampai saat ini yang perantara itu dari mulut ke mulut. Jadi orang langsung datang, hubungi WA gitu aja. Terjualnya paling jauh sampai di kota mana nih Pak? Banyak Pak, yang di Mekah juga ada, Arab juga ada. Jepang itu. Udah di luar negeri Udah di aja. luar negeri ya, Pak. Jadi itu mungkin kan ada dari temen ya yang dibawa ke Jepang. Karena apa? Bukan masalah apa ya, tentang kan soal orang-orang negara lain kan nggak tahu budaya kita ya. Jadi taunya dia itu melukis dari kaca, dari Bali. Jadi otomatis kan yang apa itu terakhir pencatnya kan diutamakan. Iya. Jadi itu, jadi uniknya malah nggak ingin dikasih background, jadi tetap ada kacanya supaya transparan. Terus kayak alasan Bapak memilih media kaca gitu, dari sekian banyaknya media. Kenapa kok kaca? Padahal gitu. Kaca itu kan licin, kayak lebih susah gitu lah. Ya, Pak. Susah gitu ya. Sebetulnya gini, kalau kita nggak tahu caranya susah ya, karena kita belum terjun. Saya dulu pernah gagal, pertama ibaratnya sampai 2 bahkan 3 karya pun gagal, kadang pecah. Jadi apapun tuh kalau kita mulai, kita tahu menjalankannya, kita akan belajar dari setiap kesalahan. Jadi kita bayangin sulit Mbak ya. Jadi melukis di wayang kaca itu licin gini. Tapi sebetulnya kita mau belajar tuh enggak kok. Karena saya suka di kaca ya karena itu, biar ada kesan lain, pengaplikasian dari sebuah budaya itu di dalam media lain. Mungkin ada yang generasi yang kadang suka wayang itu lewat kaca, ada yang kaca tuh, jadi bisa buat pilihan. Gitu. Oke. Kalau proses pembuatannya sendiri itu paling lama berapa hari, Pak? Nah, sebetulnya ketentuan proses pembuatan tuh ya nggak bisa dipastikan nih Mbak, karena kan saya hanya gini ya, saya berkarya menggambar sebuah wayang itu kan sebetulnya kan tergantung dari cuaca. Kalau mungkin saya punya alat canggih kan bisa di-open atau dipanaskan, punya alat pengering sendiri, tapi kan manual saya. Jadi kalau ibaratnya mendung gitu ya juga Mbak. Berpengaruh juga. Berpengaruh ya? karena apa?
ketika cat dituangkan belum kering, ditumpuk cat lain kan akan meledak catnya. Jadi masih mamel dia tuh campur, tegangan pecah catnya. Jadi kesulitannya disitulah. Jadi bagaimana kita telaten ketika cat garing baru ditumpuk gitu aja. Cukup rumit ya Sofia ya. Yo sebetulnya gitu. kalau kita belum ngenyang itu rumit, tapi kalau dinyang enak Pak. Jadi segala hal apapun bentuk itu ketika kita membayangkan itu takut dengan suatu gini tapi ketika kita terjun, wah sebetulnya enggak seburuk atau apapun yang kita bayangkan gitu loh Pak. Berarti kita harus menikmati proses gitu. Yo proses itu yang mendewasakan kita Mbak dalam hal segi apapun. Tanpa proses kita hanya sekedar teori. Nah, dari proses pembuatan lukisan wayang di atas kaca tadi, kalau paling lama sama paling cepatnya itu berapa hari Pak? Kalau mungkin paling cepat wayang sesederhana mungkin itu 4 hari atau 5 hari, karena kan nunggu kering baru ditumpuk. Tapi kan kita bisa korupsi waktu Mbak. Jadi minimal gini, kita bekerja 1 jam, tapi kan kita bisa membuat wayang lain sambil nunggu kering, besok bersamaan ditumpuk lagi cat dengan yang panas sama. Jadi korupsi kita itu bukan di masalah berapa satu wayang, tapi korupsi kita berapa karya yang kita ciptakan 1 hari. Jadi 1 hari kan kadang timingnya atau waktunya itu kan sampai 4 menit. Kan 4 hari, tapi kan 4 hari kita bisa berkarya 4 wayang. Nah, disitulah kita menyiasatnya di situ. Bapak Imran ini bisa ditiru ya, bisa ditiru banget ya, ditiru kalau kita mengerjakan tugas kuliah gitu. Kalau ada tugas lagi kita kerjakan tugas satunya. Bosen Mbak, tapi kalau monoton satu biasanya orang tuh karena apa? Kapasitas dari sebuah pemikiran manusia itu ada batasnya. Ketika ibaratnya nggak mengalihkan ke lain, buyan Mbak malah Mbak. Jadi nggak jadi garapan api ini loh. Untuk selain lukisan, maksudnya selain produk lukisan wayang di atas meja kaca ini, apa aja nih yang Bapak produksi selain ya sebetulnya juga ada, tapi saya cenderung ingin mengembangkan atau melestarikan sebuah budaya atau karya-karya dari leluhur kita yang berupa wayang. Otomatis dari kaca juga saya menjalani sebatas kemampuan saya, tapi ketika itu juga ada dari kelapa, itu kan ada di gambar-gambar dari kelapa itu buat tingkepan kalau orang-orang Jawa. Jadi setiap 7 bulanan orang mengandung, bagi orang-orang kepercayaan kan digambarkan di kelapa gading dengan tokohnya Kamajaya dengan Kamaratih. Nah itu kan buat tingkepan itu Mbak yang disigar pakai orang-orang tingkepan kalau hamil 7 bulan itu kan disigar terus nanti jabami lanang atau itu kan gitu. Itu pakai simbol dari wayangnya Kamajaya Kamaratih. Jadi Kama sendiri berarti sperma atau biji kehidupan, Jaya itu adalah unggul, dan Kamaratih itu Kama itu biji kehidupan dan Ratih itu adalah ayu. Jadi itu adalah antara darah putih dan darah merah dari bapak dijadikan satu. Itu sebuah simbolik. Tapi kalau orang rasa gambarnya kan nggak Kamajaya Kamaratih, gambarnya Arjuna Sembadra. Arjuna Sembadra kan yo wong Arjuna bojone akeh diwayu boyo gelem lho, simbolik kehidupan toh. Ini bagi saya pribadi, Mbak, enggak apa-apa. Ya, apa jujur monggo? Ya, Pak, ya. Saya tuh tertarik banget nih kayak saya tuh belum pernah gitu loh lihat kayak gimana sih prosesnya, itu bener-bener kayak pengen ngerti gitu kok Pak. Pengen tahu proses pembuatannya gitu. Ya kan biasanya tuh rumit, tapi Bapak ini kayak udah kayak bisa banget gitu ya menerapkan. Gini loh Mbak, segala sesuatu hal tuh dinikmati Mbak. Jadi proses apapun seharusnya itu dinikmati. Enak-enak Mbak. Kita merasa rumit karena kita belum terjun gitu aja. Wes apa mungkin bagi jenengan-jenengan atau generasi dari muda, jangan pernah takut menghadapi suatu bayangan kehidupan. Itu pasti. Dan orang yang hebat, satu, dia bisa menaklukkan rasa takut pada dirinya sendiri. Itu orang yang hebat. Jadi apapun bentuk pengaplikasiannya, jadi rasa takut, angan-anganku diterah dhisik baru kita belajar dari sebuah langkah hidup itu. Itu bagi saya loh Mbak, tapi bagi orang lain monggo terserah. Nggak apa ya Pak, kayak dibuat motivasi juga kita. Itu kan tuh. Apalagi kalau ngomong-ngomong, Bapak itu biasanya kan kalau melukis yang paling favorit sendiri kayak toko-toko wayang itu yang paling favorit buat Bapak sendiri itu apa? Sebetulnya setiap wayang itu favorit. Tapi saya pribadi, saya mewakili dari Kediri dan saya lahir mungkin di Desa Menang ini. Saya mengenal budaya, saya suka lukis wayang Joyoboyo. Nah, Raja Joyoboyo itu kan ada, tapi semi udah wayang Panji.
Jadi tapi sebetulnya saya semua wayang purba itu saya suka semuanya. Tapi buat pribadi saya suka melukis wayang Joyoboyo. Mungkin dari karakter atau kesusahannya gitu Pak. Iya. Kerumitannya. Iya, mungkin jadi ya. di situ wayang Joyoboyo itu sangat komplit, detail, ada kerisnya itu seperti meskipun sesederhana itu tapi detailnya seperti batikan atau apanya itu sangat komplit wayang Joyoboyo itu. Itu saya pribadi yang suka loh. Jadi kalau Anda menanyakan soal pribadi saya suka wayang Joyoboyo. Gitu. Oke, kan untuk usaha lukisan wayang di atas kaca ini kan termasuk budaya juga tuh. Kan biasanya tuh kayak kalau kita mengembangkan budaya itu bakal dilirik oleh pemerintah. Apakah Bapak ini juga pernah mengikuti pemerintah atau kayak mungkin Pameran pemerintah gitu ya, mungkin. kayak Ya, pameran gitu. sebetulnya udah pernah ya Mbak. Jadi mungkin ya alhamdulillah mungkin masih ada peduli dari pemerintah yang dulu itu ada, karena kan 2014 kemarin kan wayang kaca saya atau Sungging Wayang Tirto Kamandano itu kan menjadi produk unggulan Kediri. Jadi saya kebetulan saya pameran atau mewakili Kediri di JCC atau Jakarta Kabupaten Center itu di Jakarta, saya mewakili Kediri sini selama 9 hari di sana. Jadi bersama orang Kamboja, Thailand, orang India dan berbagai macam undangan dari seni-seni yang ada di situ. Tapi ketika itu wis surut gak enak. Jadi yo tapi saya juga masih berterima kasih mungkin saat itu jenek sing gelem lah soal ibaratnya peduli sama budaya. Karena apa toh Mbak? Saya sendiri kalau berkarya apapun gak tanpa didorong oleh sebuah pemerintah desa atau pemerintah setempat kan angel berkembangnya Mbak. Karena apa, kita modal dari nol. Jadi meskipun sehebat apapun karyamu, kalau gak ada si pemasaran atau gak ada si belikan, kita gagal total toh Mbak. Jadi otomatis di situ. Apalagi kan tadi Bapak kan ada ya pelukisannya tuh sampai luar kota juga kan, sampai luar negeri juga nih. Untuk pengemasannya gimana Pak? Kan kalau menggunakan selama media ini Mbak iki jek manual Mbak, tapi dan saya belum pernah kemasan lewat pengiriman, belum pernah sama sekali. Karena apa? Satu, nilai kacanya saya dulu pernah ya, nggak usah kita tunjukkan kotanya ya, nanti kan nggak enak. Beli wayang sekitar harga 2 juta, tapi ketika biaya pengirimannya hampir 600. Otomatis kan si pembeli sendiri kan nggak mau kehilangan. Saya juga kan itu udah pas-pasan. Jadi kan selama ini ya akhirnya beliaunya yang pesen ke sini jemput sendiri. Ketika main ke Sendang sini diambil dibawa mobil gitu aja. Dan saya belum pernah pengiriman. Bahkan sampai ke Jakarta seperti sampai itu kan dibawa teman. Kebetulan ada teman yang juga ikut membantu mengembangkan di sana. Mungkin disebarkan kepada kepala-kepala suku dari suku Pusuk Bukit, dari Rokan Hulu Riau, dari Irian, dari sana juga ada banyak, semua kepala suku kan ada cindramata dari saya. Keren banget ya berarti ya. Iya. Jadi ya mungkin disitulah mungkin bisa mengembangkannya. Kalau kita nihil dari sebarang mungkin ada yang menolong lah gitu aja. Jadi lewatnya situ. Selama ini karena belum ada Mbak, karena pengemasan kaca itu perlu sing detail Mbak nih. Jadi koyo-koyo ki pengemasannya lebih piye ya, lebih istimewa kudune terjaga lah, begitu pecah kan nggak ada harganya kan wayang kaca. Iya, karena memang kan apa ya, sangat-sangat rawan gitu begitu ya. tak dia udah nggak berharga. Nggak bisa. Jadi kita hati-hati seperti menjaga rasa dalam kita. Malah kaca kan simbol dari rasa. Jadi seolah rasa kita itu tembus. Kalau kita nggak bisa menjaga rasa kita, bentek, kecorok, pegel jangan dibawa kan itu juga jelek kan. Apalagi berarti selama ini tuh ada perantaranya gitu Pak ya? Ada kemungkinan juga ada teman ya, alhamdulillah masih ada teman. Jadi ketika Mas saya pesan berapa 20 wayang apa, wayang Pari Kesit Joyoboyo, itu langsung ke dianya sendiri yang bawa, disebarkan urusan dia. Jadi aku hanya produksi ya, karena lah aku nggak ngopeni saya kirim ke sana kan waktuku habis untuk mengirim itu Mbak. Kadang sedangkan ini kan selama ini saya pribadi nggak ada yang membantu. Saya pernah mempelajari orang-orang, tapi kan nggak yang gini wayang tuh sepertinya kok sulit ya, mungkin karena turunan. Jadi selama ini saya juga nggak pernah Mbak ikut lomba-lomba, nggak pernah, karena kebetulan selama ini lomba gambar wayang ya belum diadakan, belum pernah dengar aku. Kebetulan saya sebetulnya pengalaman dari bapak, karena keterpurukan ekonomi Mbak. Jadi waktu kecil saya dulu itu
saya sering gambar apa di wayang kulit. Saya suka mahat wayang kulit di kulit domba itu, nah, kambing tuh. Baru tak aplikasikan ke dalam kaca. Monggo, dilanjut apalagi? Kalau pandemi sendiri kemarin kan apakah ada dampak dari penjualan Bapak gitu? Wah, dampak pol, Mbak. Iya Jadi, kan pandemi kemarin kan dimulai dari 2020 ya kalau nggak salah. Dan usaha Bapak tuh dimulai dari 2007. Sebetulnya kan ketika belum ada pandemi itu ya lancar ya banyak bagi penikmat seni atau bisalah dirasakan. Tapi ketika ada pandemi mungkin kita berpuasa hampir 3 tahun tuh ya. Ya nggak apa-apa lah, mungkin kita sekarang bertemu mbak-mbak ini mungkin hari rayanya juga nggak tahu kita. Mungkin ada pernah ngalami poso lah. Dari sekian itu kan angel, Mbak. Orang untuk hidup aja kan sulit zaman itu, untuk ekonominya. Apalagi beli cindramata seperti wayang itu. Jadi kan itu kan sebuah bukan primer, itu kan sekunder. Sampingan ya. Jadi situ. Tapi alhamdulillah dinikmati. Jadi tetap kita berkarya sebatas kemampuan kita. Juga ada pesanan. Jadi tapi berkurang banyak lah waktu pandemi. Kalau untuk kendalanya sendiri Pak dalam proses pembuatan atau pengiriman atau gimana gitu Pak? Nah itu saya sendiri pribadi itu kendalanya dalam sebuah pengirimannya Pak. Karena satu saya memang yaitu Pak tadi pengiriman jasa pengiriman itu kalau kaca itu memang sulit karena berat Mbak kalau kaca itu. Jadi selain bebannya berat kan dia perlu pak khusus. Jadi itulah. Jadi ketika aku akan menaikkan harga orang nggak mau beli. Tapi ketika sing pembeli itu ditarik harga gak mau lah, ini kan repot lah ya wes akhirnya itu. Itu hanya itu pemasaran. Terus yang kedua yang utama yang paling angel ya modal Mbak, panggaan Mbak. Modal. Apalagi untuk dari Bapak sendiri nih ada kayak mungkin pesan dan pesan atau tips motivasinya untuk generasi selanjutnya, generasi muda-muda gitu, atau untuk kita juga bisa ya? Iya, untuk kita belajar atau kayak mengapresiasi gitu. Iya benar. Oh iya, bagi saya pribadi mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik kami. Jadi jangan pernah takut untuk melestarikan budaya dan jangan pernah takut untuk mencoba dan berkarya. Karena apa? Budaya tanpa generasi muda seperti Anda, budaya nggak akan pernah lestari. Karena Anda sebagai generasi adalah penyambung dari pelestari budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi gitu ya, jadi yang mudah-mudahan jangan pernah takut berkarya. Jadi apapun karyamu akan menunjukkan ibaratnya entah itu dalam media apapun, itu akan bisa melestarikan dari ibaratnya identitas dari suatu bangsa atau kesenian itu sendiri atau budaya itu sendiri. Itu aja mungkin bisa bermanfaat. Alhamdulillah, cukup menarik ya perbincangan kita dengan Bapak Imron Agus ini. Oke, dari kayaknya udah dulu ya. Dan saya ucapkan terima kasih ya Pak atas waktunya dan kayak atas pengalamannya, cerita-ceritanya tuh ya ini Mbak ya, akhir kata mungkin dari saya Bapak Imron mewakili dari Lukis Wayang Kaca, mungkin ada kata saya yang salah atau mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf karena manusia nggak kurang dari sebuah kesalahan ya Mbak ya. Bener Mbak. Ya. Rahayu. Gak apa ya. Oke, nah itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Imron Agus mengenai usaha beliau tentang lukisan wayang di atas kaca ya Sofia ya. Dan dapat kita simpulkan bahwa untuk memulai usaha maupun usaha apapun aja, yaitu tentang wayang atau tentang lukisan lainnya, itu tidak memandang usia, bisa dimulai dari usia yang muda ataupun sudah tua. Iya, semua usia itu, semua kalangan. Oke teman-teman, jangan lupa tetap saksikan Lentera Inspirasi di YouTube Kakak Media, Media Kampus IAIN Kediri. Saya Sofia Nur Aini dan juga Firda di sini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.